Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada 3 saham yang murah dan juga potensial dan bisa kasih potensi pasif income yang gede buat investornya. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi nyari nih saham-saham apa aja sih yang punya potensi pasif income yang gede yang bisa kita koleksi, kita masukin ke dalam portofolio kita, ya 3 saham ini bisa jadi pilihan buat kalian. So, stay tune di channel Todopedia, stay tune di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, dan juga jangan lupa untuk tekan lonceng supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Terus selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa akses itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa dapat berbagai macam produk dan jasa Todopedia yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian dan bisa ngebantuin kalian untuk dapat ekstra profit dari saham. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat ekstra benefit dengan harga yang terjangkau mulai dari 49.900 per bulan sampai 99.900 per bulan. Caranya itu kalian tinggal langsung aja masuk ke link yang ada di bawah kiri ya, bit.ly/join membership Todopedia. Ya, di situ kalian bisa join. Nanti setelah kalian join, ya semua benefitnya itu kalian bisa dapatkan di playlist channel Todopedia yang namanya adalah video khusus membership. Di situ kalian bisa download, kalian bisa tonton video-video, konten-konten yang jadi benefit kalian dalam join membership Todopedia. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita langsung aja ya masuk ke saham yang pertama. Saham yang pertama itu adalah saham POWR atau Cikarang Listrindo. Nah, jadi POWR ini adalah saham perusahaan penyedia listrik yang ada di daerah Cikarang, di daerah Jakarta bagian timur. Nah, POWR ini punya potensi yang cukup bagus buat teman-teman yang mau pakai strategi dividen investing. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi cari saham yang high dividend, POWR ini bisa jadi opsi untuk kalian. Kenapa? Karena memang dividen yield-nya mencapai 10,5%. Ini dividen yield yang gede banget ya, dan ini cocok untuk teman-teman yang memang mau pakai strategi dividen investing di mana kalian bisa dapat passive income yang gede dari saham POWR. Nah, cuman untuk payout rasionya ini sampai 91%. Yang artinya apa? Artinya adalah dari laba yang dia cetak, itu hampir semuanya dibagiin ke investor dalam bentuk dividen. Artinya uang yang direinvestasi ke bisnisnya itu cuma sedikit, dan itu menandakan kalau POWR ini punya potensi pertumbuhan yang kecil untuk kedepannya. Ya, pertumbuhannya nggak akan terlalu gede, bahkan ya bisa dibilang kecil. Bahkan mungkin bisa dibilang akan stagnan aja. Gitu ya, jadi buat kalian yang mau cari saham yang dividennya gede, POWR bisa dipertimbangin, tapi kalian harus pertimbangin juga kalau untuk kedepannya POWR ini pertumbuhan bisnisnya itu akan pelan-pelan atau bahkan bisa aja nggak ada pertumbuhan sama sekali. Itu kalian harus antisipasi. Nah, dari segi valuasi teman-teman ya, PE ratio-nya ini termasuk murah teman-teman ya, 8,6 kali. Ya, jadi memang valuasinya murah. Ya, jadi dividennya yang gede memang didukung sama valuasinya yang murah. Ya, PBV-nya juga murah di 0,99 kali dan price to free cash flow-nya juga murah di 6,6 kali. Jadi, secara valuasi POWR ini murah banget. Terus untuk dari segi finansial, POWR ini sebenarnya untuk pendapatan, untuk revenue, ini kita bisa lihat di sini, ini pertumbuhannya sebenarnya ada, cukup oke, tapi pelan-pelan aja. Gitu ya. Dan ternyata pertumbuhan pendapatan ini nggak diikutin nih sama laba kotor. Laba kotornya malah menurun teman-teman ya. Jadi pendapatannya naik, laba kotornya menurun. Nah, kenapa bisa kayak gini? Ternyata ada beban pokok penjualan yang mengalami kenaikan teman-teman ya. Jadi dari 4T naik ke 6,7T. Nah, kenapa beban pokok penjualan bisa naik? Ya, kontribusinya menurut gue itu karena, ya penyebabnya itu karena untuk bahan baku dari POWR, ya, bahan baku listrik itu mengalami kenaikan. Yang mana bahan baku listrik dari POWR itu adalah gas dan batu bara. Dan teman-teman tahu sendiri, di tahun 2022 harga batu bara itu naik. Dan harga gas pun juga naik di tahun 2022 sampai 2023. Jadi memang ada kenaikan harga bahan baku yang mana itu ngebuat laba kotornya menurun gitu ya. Terus untuk laba usahanya ini sebenarnya stagnan teman-teman ya. Jadi laba kotornya menurun, laba usahanya stagnan, artinya memang POWR ini sebenarnya ada usaha untuk efisiensi. Dan teman-teman bisa lihat di sini memang ada pengurangan ya dari segi beban usaha gitu ya. Jadi dari segi beban usahanya bisa dikurangin, jadi laba usahanya bisa dijaga nih, seenggaknya nggak menurun banget.
gitu ya. Dan untuk laba bersihnya sebenarnya trennya ini cenderung agak naik sedikit ya, agak naik sedikit gitu. Jadi overall sebenarnya si POWR ini adalah perusahaan yang cukup stagnan nih dari 4 tahun terakhir. Dan memang itu udah kita antisipasi ya. Tadi kan gue udah bilang nih, kalau memang dividen payout rasionya itu sampai 90%, artinya memang kedepannya itu akan stagnan aja bisnisnya atau akan jadi slow growing company. Jadi memang dengan kita ngelihat dividen payout rasionya udah gede banget, ditambah trennya kayak gini, artinya kita bisa set ekspektasi bahwa kedepannya si POWR ini pertumbuhannya akan lambat atau bahkan bisa jadi nggak ada pertumbuhan sama sekali. Gitu ya. Next, untuk balance sheet, kita coba lihat balance sheet teman-teman ya. Dari segi balance sheet, untuk kasnya ada sebesar 2,9T. Ya, aset lancarnya cukup besar di sekitaran 7T, 6,9T. Nah, ini kalau kita bandingin sama liabilitas jangka pendek, itu cuma 1T, teman-teman. Jadi, uang kasnya doang udah bisa ngelunasin liabilitas jangka pendek. Artinya, dari segi kemampuan bayar utang jangka pendek, ini udah aman si POWR ini. Dan itu juga artinya si POWR ini dia punya sisa kas, yang mana kas ini bisa dipakai sama dia untuk macam-macam. Bisa untuk ngembangin bisnis, bisa untuk dividen, bisa untuk buyback kalau misalnya dia mau gitu ya. Itu bisa, teman-teman. Jadi, dari segi balance sheet ini cukup mendukung si POWR untuk dia bisa bagi dividen ke investornya dengan jumlah yang gede. Gitu ya. Jadi balance sheetnya cukup bagus. Kita lihat cash flow sekarang. Kita coba lihat trennya gimana. Trennya positif terus, teman-teman ya. Jadi operating cash flow-nya positif artinya apa? Artinya POWR ini dia bukan cuman bisnis yang cetak laba, tapi dia juga cetak arus kas masuk dari operasional. Nah, ini bagus nih. Artinya dia beneran menghasilkan uang tunai. Gitu ya. Dan uang tunai ini tentunya bisa dipakai untuk ngembangin bisnis. Gitu ya. Terus untuk free cash flow juga sama, ini positif. Ini bagus teman-teman ya, artinya si POWR ini bisnis yang dia bisa terus-menerus ke depannya untuk kasih keuntungan ke investornya. Free cash flow itu dipakai untuk kasih keuntungan buat investor. Jadi kegunaan free cash flow tuh kayak bagi dividen, buyback saham, bayar utang, yaitu kegunaan dari free cash flow. Nah, kalau free cash flow-nya bisa positif kayak gini, artinya kedepannya POWR ini masih bisa untuk terus kasih keuntungan buat investornya, baik dalam bentuk dividen, baik dalam bentuk bayar utang, ataupun dalam bentuk buyback saham. Atau misalnya dia mau akuisisi perusahaan lain juga bisa. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatiin di bagian tengah ya, untuk capital expenditure ini ada kenaikan teman-teman ya. Jadi ini bisa jadi indikasi kalau memang si POWR ini dia ngeluarin biaya yang lebih gede untuk investasi buat ngembangin bisnis. Nah, dari sini gue bisa prediksi bahwa kayaknya POWR ini sebenarnya dia masih ada potensi pertumbuhan deh. Karena capital expenditure-nya itu bisa naik teman-teman ya. Nih, di tahun 2022 sampai 2024 bisa naik nih. Kayaknya di tahun 2025 atau 2026 atau 2027 nanti mungkin ada pertumbuhan. Gitu ya. Bisa jadi. Gitu ya. Tapi ya dengan tadi kita udah lihat payout rasionya 90%, ya dividen payout rasio 90%, ya mungkin kalaupun ada pertumbuhan menurut gua jangan terlalu berekspektasi pertumbuhan yang tinggi banget dari si POWR. Gitu ya. Jadi kita udah set ekspektasi kita bahwa POWR ini bisnis yang bagus, dividennya gede, cash flow-nya positif, minim utang, tapi potensi pertumbuhan kayaknya nggak akan terlalu gede. Nah, dengan kayak gitu, artinya kita bisa tahu nih, apa yang bisa kita expect dari POWR untuk kedepannya. Sehingga itu juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk kita untuk beli saham POWR. Nah, POWR sendiri, kedepannya memang ada beberapa katalis pertumbuhan, teman-teman ya. Dimana untuk POWR ini sebagai perusahaan listrik, ya, dan listrik itu dibutuhkan di kawasan industri, terutama untuk data center. Ya, dan memang kita tahu sendiri industri dari data center ini lagi berkembang banget belakangan ini. Ya, ini bisa jadi katalis pertumbuhan nih buat POWR. Ya, seiring dengan industri data center ini dia semakin berkembang, tentu permintaan untuk listrik itu akan semakin meningkat dan itu tentunya bisa jadi katalis pertumbuhan untuk pendapatannya si POWR. Gitu ya. Jadi seiring dengan semakin banyak pembangunan data center itu tentunya akan ngebuat listrik itu akan semakin dibutuhkan. Jadi ini potensinya bagus dan ditambah juga POWR ini juga dia ya lagi ngembangin energi listrik tenaga renewable energy. Jadi dia juga ekspansi ke renewable energy. Ya, solar panel. Nah, ini juga bisa jadi potensi tambahan kapasitas listrik untuk POWR sekaligus ini juga langkah POWR untuk masuk ke energi yang lebih bersih. Gitu ya. Dan untuk POWR sebagai perusahaan listrik yang bahan bakunya salah satunya adalah batu bara,
ya, dan harga batu bara kan belakangan lagi menurun ya. Nah, ini juga bisa jadi ngebuat beban pokok penjualan dari POWR ini akan menurun, dan itu juga bisa ngebantu profitabilitas dari si POWR gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini memang ini kenaikannya di Q2 cukup bagus teman-teman ya untuk labanya ya. Kenaikannya cukup bagus ini, hampir 50% kenaikannya gitu ya. Oh, bahkan lebih dari 50% gitu ya. 50% lebih dikit gitu. Jadi labanya tumbuh 50% nih teman-teman ya. Jadi di tengah revenue-nya tumbuhnya tipis, tapi labanya bisa tumbuh 50%-an. Artinya apa? Artinya ya POWR ini memang beban pokok penjualannya bisa dikurangin dengan adanya penurunan harga batu bara. Gitu ya. Jadi dia akan kena benefit dengan adanya penurunan harga batu bara, dan kalau harga batu bara naik, dia akan beban pokok penjualannya akan naik dan itu akan menekan profitabilitas. Gitu ya. Jadi itu teman-teman ya yang jadi potensi untuk kedepannya untuk POWR. Ya, gimana katalis pertumbuhannya? Yang pertama tadi permintaan data center, yang kedua dia juga ekspansi listrik ke renewable energy gitu ya. Itu jadi tambahan kapasitas. Yang ketiga adalah penurunan harga batu bara, itu bisa jadi katalis pertumbuhan untuk labanya. Nah, kalau kita hitung harga wajarnya si POWR dengan metode discounted cash flow, di sini gue pakai tools discounted cash flow fair value calculator. Buat teman-teman yang minat, langsung aja linknya gue taruh di kanan atas, kalian bisa akses tools ini di situ, ya. Nah, di sini kalau kita hitung harga wajarnya si POWR dengan metode discounted cash flow, ya, kita pakai estimasi pertumbuhan yang kecil aja, ya, 2% aja per tahun, ya. Dimana tadi kan kita udah bahas ya, kalau si POWR ini memang dia potensi pertumbuhannya itu kecil, teman-teman ya, karena memang hampir semuanya labanya dikasih ke investor dalam bentuk dividen, gitu ya. Jadi memang potensi pertumbuhannya gue ngeliat agak kecil. Ya, tapi di sisi lain juga dia masih punya potensi pertumbuhan dengan semakin berkembangnya data center, ditambah dia juga ngembangin listrik tenaga renewable energy, gitu ya. Nah, jadi gue ngeliat masih ada potensi lah untuk si POWR ini untuk bertumbuh, meskipun memang pertumbuhannya nggak akan kencang, makanya gue pakai 2%. Jadi gue anggap dia bertumbuh tapi pelan-pelan aja pertumbuhannya. Nah, terus untuk final year price to free cash flow, ini gue pakai 8 kali. 8 kali itu acuannya gue pakai PE-nya ya. Jadi PE-nya di 8,5. Gue anggap aja untuk beberapa tahun ke depan, kurang lebih valuasinya akan segitu-segitu aja. Gitu ya. Dan gue mau return investasi dari saham POWR itu 17% per tahun. 17% per tahun supaya bisa ngalahin return dari IHSG. Nah, dengan kita pakai asumsi ini, POWR harga wajarnya ada di 752, teman-teman ya. 752. Gitu ya. Yang mana di harga 700 pas, ini sedikit under value. Dan menurut gue punya potensi lah untuk kita pertimbangin untuk buy, ya. Untuk kita dividen investing di sini dan dapat passive income, dividen 10% dari saham POWR. Jadi menurut gue POWR ini, ya, punya potensi untuk beberapa tahun ke depan. Oke, kita masuk ke saham yang kedua. Saham berikutnya itu adalah saham BBNI atau Bank BNI. Di mana BBNI, harga sahamnya belakangan ini ngalami penurunan yang lumayan ya, lumayan dalam. Dari sekitaran 4.000-an, sekarang turun jadi 3.960. Bahkan kemarin itu sempat nyentuh 3.800-an. Ya, dan dengan saham BBNI udah turun sampai 3.900, valuasinya itu sekarang ada di 7,08 kali. Yang mana ini valuasi yang murah banget, dan juga untuk PBV-nya juga ada di 0,92 kali. Ya, ini valuasinya murah banget, apalagi untuk perbankan besar kayak BBNI. Dan dengan harganya turun, harga sahamnya turun, itu ngebuat dividen yield BBNI ini jadinya menarik teman-teman ya, dimana kalau kita lihat di sini, ya, dengan dia estimasinya sekitaran 65% dividen payout ratio, ya, dividen yieldnya BBNI yang terbaru itu ada di 9,4%. Ya, jadi ini dividen yield yang gede dari saham perbankan kayak BBNI. Gitu ya. Dan untuk BBNI sendiri, dari segi return on equity juga bagus teman-teman ya, ada di 13%. Dan kalau kita lihat dari segi kinerja keuangan, kita coba lihat dari segi kinerja keuangannya, untuk pertumbuhan labanya ini dia cukup bagus meskipun memang sempat anjlok ya di tahun 2020 efek dari pandemi Covid. Tapi habis itu dia bisa bangkit dan di tahun 2024 ini udah menyentuh all time high lagi untuk labanya. Jadi termasuk bagus ya untuk BBNI. Ya meskipun memang BBNI ini dia nggak sebesar BBCA, BBRI atau BMRI, tapi menurut gue BBNI ini punya
kinerja yang bagus dan potensi dividen yang gede. Ya, tadi kita udah lihat dividennya sekitaran 9,4%. Nah, nggak cuma sekedar dividen gede, valuasi murah, ya. Tapi dari segi kinerja perbankan, BBNI juga punya kinerja yang bagus, di mana dari segi pertumbuhan kredit, ya, BBNI mampu untuk terus-menerus numbuhin kreditnya dari tahun ke tahun, yang artinya untuk kedepannya dengan kreditnya bertumbuh, artinya potensi pendapatan bunga yang bisa diterima BBNI untuk kedepannya itu juga bisa meningkat, gitu ya. Dan BBNI ini juga dia nggak cuman kreditnya bertumbuh, tapi dari segi kualitas aset, dari segi NPL, ya, NPL-nya juga bisa terus-menerus mengalami penurunan, di mana meskipun sempat di tahun 2020 NPL-nya bengkak, ya, efek dari pandemi COVID, efek dari krisis, tapi pelan-pelan, ya, teman-teman bisa lihat di sini, pelan-pelan itu bisa ditekan terus, diturunin terus, bahkan sekarang itu bisa dibilang menyentuh all-time low dari beberapa tahun terakhir, gitu ya. Jadi memang kualitas asetnya bisa untuk terus-menerus diperbaiki. Nah, nggak cuma kualitas asetnya makin bagus, tapi dari segi casa, porsi casanya itu juga makin lama makin gede. Ya, kita bisa lihat di sini trennya makin lama makin gede untuk porsi casanya. Artinya apa? Artinya dari dana simpanannya BNI, ya, porsi dana murah atau casa itu makin lama makin gede. Dan itu tentunya akan ngebuat BBNI ini semakin hemat dari segi beban bunga. Jadi nggak cuman dia sekedar valuasi murah, dividen gede, labanya tumbuh, ROE-nya tinggi gitu ya. Tapi secara kinerja perbankan, BBNI juga mampu untuk terus-menerus improve gitu ya. Dan juga BBNI, kalau kita bicara tentang inovasi digital banking, dia juga udah punya Wonder BBNI, yang mana terbukti Wonder BBNI ini bisa ngebantuin BBNI untuk dia bisa dapetin semakin banyak casa gitu ya, dan juga semakin banyak pendapatan fee transaksi gitu ya. Semakin banyak dana tabungan terutama casa, itu artinya bisa ngebuat BBNI semakin hemat dari segi beban bunga. Dan kalau misalnya dana simpanannya juga bisa ditambah secara signifikan dari digital banking, tentunya itu juga akan mendorong pertumbuhan dari kredit untuk kedepannya. Dan logikanya teman-teman ya, kalau misalnya dengan ada digital banking, artinya kan penyaluran kredit itu juga akan sedikit dipermudah, karena nasabah kan ya tinggal akses untuk penyaluran kreditnya, dia bisa ambil pinjaman dari digital bankingnya. Jadi dengan kayak gitu mempermudah nasabah untuk ambil pinjaman, dan dengan kayak gitu juga bisa ngebantu pertumbuhan dari pinjaman. Jadi dengan adanya si Wonder BBNI ini bisa jadi katalis pertumbuhan untuk BBNI untuk kedepannya, terutama untuk jangka panjang. Dan masih bicara soal dana deposit, ya, BBNI ini sebagai himbara, dia kan baru aja kedapatan dana sebesar 55 triliun dari Pak Menteri Purbaya, ya, di mana dana 55 triliun ini nantinya dipakai untuk penyaluran kredit, ya, supaya ekonomi bisa bertumbuh lagi, gitu ya. Jadi ini katalis positifnya untuk kedepannya cukup banyak teman-teman ya. Mulai dari digital banking, terus juga dia dapat dana deposit gitu ya. Dan tentunya BBNI ini sebagai perbankan yang ada di Indonesia, tentunya dia juga akan dapat benefit dari pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum, gitu ya. Kalau misalnya ekonomi bertumbuh, ya artinya perbankan sebagai backbone dari ekonomi suatu negara tentunya akan dapat benefit juga, gitu ya. Jadi untuk BBNI, katalis pertumbuhan untuk jangka panjang ini cukup bagus, tapi memang untuk jangka pendek ya kinerja BBNI memang masih ngalami tekanan teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat di sini kuartal keduanya BBNI ini ngalami penurunan laba, gitu ya. Jadi memang untuk kuartal kedua BBNI ini memang masih ngalami tekanan dari segi kinerja perbankan. Jadi untuk jangka pendek menurut gua masih akan ada tekanan. Kuartal ketiga juga mungkin masih belum terlalu gimana banget ya pertumbuhannya, prediksi gua masih akan mungkin stagnan atau bahkan bisa menurun. Ya, jangka pendek masih akan ada tekanan. Ya, jadi tetap waspada buat yang fokus jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang menurut gua BBNI dengan adanya Wonder BBNI, dengan adanya setoran dana deposit dari Pak Purbaya, ditambah juga dengan adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya, ini katalis pertumbuhan untuk jangka panjangnya ini bagus, dan tentunya BNI punya potensi pertumbuhan jangka panjang yang bagus. Dan saham BBNI ini kalau kita hitung harga wajarnya teman-teman ya dengan metode discounted dividend model, ya, ini toolsnya ya, gue juga jual, ini ada di kanan atas teman-teman ya untuk linknya, ya. Nah di sini kalau kita pakai discounted dividend model dan kita ambil teman-teman ya EPS yang terbaru BBNI di 559, ya, kita taruh di sini 559. Terus kemudian kita kurangin ya, kita kurangin dengan 7,5%,
Ya, yang mana 7,5% ini adalah potensi kehilangan labanya BBNI dari dia spin-off BRIS. Ya, jadi kan BBNI kan kedepannya sebagai pemegang saham BRIS 23% ownership. Dengan dia spin-off artinya kan itu berpotensi ngurangin labanya BBNI. Dan di perhitungan gua di video sebelumnya yang ini, ya BBNI akan berpotensi akan kehilangan laba itu 7,5% dengan dia ngejual BRIS. Nah, jadi kita akan kurangin EPS-nya, kita kurangin dengan 7,5%, kita anggap ya EPS-nya itu menurun karena dia spin-off saham BRIS. Ya, jadi kita kurangin. Nah, di sini gue pakai perhitungannya 559 dikurang 7,5% dikali 559. Ya, kita dapat di sini 517. Nah, terus kita mau pakai EPS annual growth-nya itu ada di sekitaran 6%, yang mana 6% ini kurang lebih mirip ya dengan pertumbuhan BBNI dari beberapa tahun terakhir. Jadi kita anggaplah BBNI ini pertumbuhannya ya steady aja gitu ya, di sekitaran 6% per tahun. Ya, nggak kenceng banget, tapi juga nggak terlalu pelan. Ya, which is menurut gua angka 6% ini kedepannya cukup realistis untuk BBNI. Terus untuk final year PE, kita pakai 9 kali. 9 kali ini adalah rata-rata PE BBNI dari beberapa tahun terakhir. Untuk dividen payout ratio kita pakai 65%, itu adalah dividen payout ratio tahun ini. Ya, di mana memang BBNI ini dia nyetor modal yang cukup besar untuk Danantara, dan memang seiring dengan Danantara masih butuh modal investasi yang kayaknya masih cukup besar, menurut gua untuk dividen payout ratio BNI akan stay di 65%, gitu ya. Dan untuk return yang kita mau dari BBNI, kita mau return 15%. Jadi dengan estimasi kayak gini, dengan asumsi kayak gini, kita dapat untuk 10 year investment itu harga wajarnya di 4.200. So, di harga sekarang di 3.960, BBNI ini masih under value, dan itu under value-nya juga udah memperhitungkan kalau BBNI akan kehilangan BRIS. Ya, itu udah memperhitungkan kalau BBNI akan spin off saham BRIS yang dia punya sebesar 23% kepemilikan. Ya, dengan kayak gitu EPS-nya turun, ya, tapi dengan EPS-nya turun pun, ya, ini saham BBNI harga wajarnya ada di 4266. Ya, jadi dengan dia labanya menurun pun, ini masih cukup under value. Gitu ya, dan ditambah juga dengan potensi dividennya yang menarik ya di 9,4%, ya. Menurut gua ini bisa jadi sumber passive income. Saham BBNI ini bisa jadi sumber passive income buat kalian yang mau buy and hold untuk beberapa tahun ke depan, mungkin untuk 3 tahun ke depan, untuk 5 tahun ke depan, atau mungkin untuk 10 tahun ke depan, atau mungkin bisa juga lebih. Ya, ini bisa jadi salah satu opsi kalian untuk dapetin passive income. Dan dengan bisnisnya BBNI sebagai bisnis perbankan ini masih punya potensi pertumbuhan, sangat mungkin teman-teman nggak cuma dapat dividen gede, tapi juga bisa dapat potensi capital gain yang juga cukup besar. Dan kita masuk ke saham yang terakhir, saham yang juga potensial untuk teman-teman bisa dapat passive income, itu adalah saham Pancabudi Idaman atau PBID. Nah, PBID ini adalah saham perusahaan yang memproduksi plastik. Ya, jadi dia ini adalah saham produsen plastik, teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk valuasinya, PBID ini ada di valuasi PE ratio 8,5 kali. Nah, ini termasuk PE ratio yang murah ya. Di bawah 10 kali itu tergolong murah, teman-teman. Dan kalau kita lihat di bagian sini, dividen yield-nya ini sampai 11,3%. Ya, ini gede banget. Ini saham yang high dividen. Ya, dan ini cocok buat teman-teman yang lagi cari sumber passive income. Gitu ya. Dan dividen yield 11% ini juga dengan payout ratio itu 85%. Artinya dari laba yang dia cetak, dari laba yang dihasilkan dari bisnisnya, ya laba bersih, itu 85%-nya buat investor dalam bentuk dividen, dan 15%-nya lagi disimpan untuk pengembangan bisnis. Gitu ya. Jadi masih ada sebagian kecil nih uang yang disisain untuk pengembangan bisnis. Nah, tapi karena porsi uang yang disisain untuk pengembangan bisnis itu porsinya kecil, ya, di sini gue bisa prediksi kalau PBID ke depannya, prediksi gue adalah potensi pertumbuhannya ini nggak akan terlalu kenceng. Gitu ya, karena memang dia nyisihin uang yang sedikit untuk pengembangan bisnis. Jadi mungkin potensi pertumbuhannya nggak akan terlalu kenceng. Tetap ada potensi pertumbuhan karena memang PBID ini kan sebagai bisnis produsen plastik, dia ini kan terkait banget sama konsumsi masyarakat. Gitu ya, terkait sama makanan minuman. Jadi kalau misalnya ekonomi bertumbuh, konsumsi bertumbuh, tentu permintaan untuk plastik itu juga bisa aja bertumbuh. Gitu ya, artinya masih ada potensi pertumbuhan didorong sama ekonomi. Tapi dari segi bisnisnya, ya, dengan dia nyisihin uang yang cuma sedikit, artinya ini gambaran kalau pertumbuhan bisnisnya meskipun ada, tapi kita nggak bisa ekspektasi pertumbuhan yang kenceng banget.
gitu ya. Mungkin pertumbuhannya moderat lah, single digit mungkin ya. Nah, PBID ini dari segi income statement, kita coba lihat income statementnya. Kita bisa lihat di sini dari tahun 2019 ke tahun 2024 ini sebenarnya trennya bertumbuh, tapi memang ada naik turunnya, gitu ya. Jadi trennya bertumbuh, tapi memang ada naik turun, terutama di tahun 2023, gitu ya, dan juga 2020. Nah, ini tentunya karena efek dari pandemi COVID ya. Nah, cuman ada yang menarik nih dari PBID, di mana ketika pendapatannya trennya bertumbuh, ya kita bisa lihat di sini untuk laba kotornya ini juga trennya bertumbuh, tapi kalau teman-teman lebih jeli lagi perhatiin, tren pertumbuhan laba kotornya itu jauh lebih kencang daripada pertumbuhan pendapatannya. Pendapatannya dari 4,6T ke 5,2T, ya ini mungkin sekitaran 11 atau 12%, sekitaran belasan persen ya. Di sekitaran 11 sampai 15 persenan lah untuk pertumbuhannya, dan itu dalam waktu 5 tahun. Gitu ya, dalam 5 tahun bertumbuh belasan persen doang. Tapi untuk laba kotornya ini bertumbuhnya dari 600M jadi 1T. Artinya ada pertumbuhan yang lebih pesat nih, lebih kenceng nih. Ya, pertumbuhannya sampai sekitaran 50-60% nih pertumbuhannya. Ya, sekitaran segitu. Ya, nah kenapa bisa kayak gini? Nah, ternyata kalau teman-teman perhatiin di bagian beban pokok penjualan ini ada stagnasi. Artinya pendapatannya bisa bertumbuh, tapi beban pokok penjualannya bisa dijaga untuk tetap stagnan. Jadi ada efisiensi teman-teman dari beban pokok penjualan. Nah, ini bagus ya tentunya ya, karena ya artinya si PBID ini adalah perusahaan yang bisa untuk semakin lama semakin efisien. Gitu ya. Dan untuk beban usaha, ya ini ada kenaikan juga, ya, tapi kenaikannya ini juga menurut gua nggak sekencang laba kotor. Dan itu ngebuat laba usahanya, ya teman-teman perhatiin di sini dari tahun 2019 laba usahanya, ya, laba usahanya itu tumbuh dari 309M jadi 613M. Hampir 2 kali lipat. Jadi laba kotornya tumbuhnya 60%, laba usahanya dalam 5 tahun tumbuh 2 kali lipat. Jadi ada efisiensi juga dari beban usaha. Gitu ya. Dan untuk laba bersih ini juga sama, tumbuhnya 2 kali gitu ya. Jadi si Pancabudi ini dia bisa semakin efisien dari segi beban pokok penjualan dan juga beban operasional. Gitu ya. Jadi mungkin pertumbuhannya nggak terlalu kencang dari segi bisnis, dari segi pendapatan, tapi dia bisa semakin efisien. Jadi ini tren yang bagus. Dan untuk profitability dari segi return on equity ini dia cukup stabil, ada di kisaran belasan persen ya, dari 13 paling rendah, paling tinggi di 19%. Ini mungkin kalau kita bikin rata-rata ada di sekitaran 16% ya, 15-16% rata-rata ROE-nya. Artinya dia bisa hasilin profit itu rata-rata 16% dari modal. Ini bagus ya, artinya dia bisa cetak profit yang cukup besar dari modal yang dia punya. Next kita coba lihat balance sheet. Balance sheet-nya si PBID, aset lancarnya itu 1,8T. Kita bandingin sama liabilitas di 500M. Ini bagus ya, artinya aset lancarnya doang itu udah bisa ngelunasin semua utangnya. Jadi ini bagus, artinya dari segi kemampuan bayar utang dia bisa membayar utangnya dengan cepat. Gitu ya. Dan ini tentunya sangat mendukung ya PBID untuk dia kedepannya bisa terus-menerus bagi dividen buat kita para investornya, atau bisa juga untuk ngembangin bisnisnya. Gitu ya, mulai dari ngembangin pabrik, dia beli mesin baru dan lain sebagainya. Itu bisa gitu dengan aset lancarnya. Aset lancarnya itu banyak dan bisa ngelunasin semua utangnya, artinya PBID punya ruang gerak yang besar untuk dia bisa bagi dividen dan juga ngembangin bisnis. Gitu ya. Terus untuk cash flow, kita lihat tahunannya, tren tahunan. Nah, ini juga bagus ya operating cash flow-nya. Ya, dari tahun 2020, dari tahun 2019 bahkan sampai 2024 ini dia bisa positif, konsisten. Artinya PBID ini bukan cuma bisnis yang bisa cetak profit, tapi dia juga bisa cetak arus kas masuk dari kegiatan bisnisnya. Gitu ya. Dan juga untuk free cash flow-nya bisa konsisten positif ya, meskipun di 2021 ya, 2021 dia ada negatifnya, tapi dengan dia bisa terus-menerus positif ya. Artinya si PBID ini juga dia bisa hasilin arus kas bebas. Jadi dengan free cash flow-nya itu bisa positif, artinya kita sebagai investor ya kita bisa dapat keuntungan berupa dividen, kita bisa dapat keuntungan berupa buyback saham, kita juga bisa dapat keuntungan berupa pembayaran utang kalau misalnya dia mau bayar utang. Ya, karena memang itu adalah kegunaan dari free cash flow. Free cash flow itu adalah keuntungan yang sebenarnya yang didapat sama investor secara cash gitu ya, yang mana free cash flow itu dipakai untuk
kasih keuntungan buat investornya, mulai dari bagi dividen, ya, buyback saham, sampai bayar utang juga, gitu ya. Itu adalah kegunaan dari free cash flow, gitu ya. Jadi dengan dia positif artinya ini perusahaan yang bisa cetak cash flow rutin untuk para investornya, gitu ya. Dan bicara soal pengembangan bisnis, ya, dia juga masih ngeluarin capital expenditure ya. Dan memang manajemen bilang bahwa capital expenditure-nya PBID ini dipakai untuk dia bangun pabrik baru ya, untuk kapasitas produksinya bisa ditingkatkan dan juga untuk maintenance mesin. Gitu ya. Jadi dia juga maintenance nih mesin-mesin yang mungkin udah kualitasnya udah jelek gitu ya, yang mungkin diganti gitu supaya kualitasnya bagus, produktivitasnya jadinya juga besar. Dan dengan kayak gitu ditambah juga dengan dia bangun pabrik, itu bisa meningkatkan ya produktivitas dari produk plastiknya dia, gitu ya. Dan untuk produk plastik ya, dia ini kan terkait sama konsumen ya, terkait sama makanan dan minuman. Jadi menurut gua sebenarnya bisnis plastik ya, karena dia terkait makanan dan minuman, ini adalah bisnis yang sebenarnya lumayan defensif ya, consumer staple gitu ya. Jadi dengan kayak gitu demand-nya akan cukup stabil ya, ditambah dia ningkatin kapasitas produksi, dia ningkatin supply plastiknya. Ya tentunya ini prospek yang cukup bagus ya untuk PBID. Nah tapi tentu aja PBID ini ada potensi resiko teman-teman ya, dimana sebagai bisnis plastik yang terkait banget sama konsumsi masyarakat, kalau misalnya daya beli masyarakat itu melemah dan itu ngebuat konsumsi masyarakat itu menurun, tentunya itu akan mengurangi permintaan untuk produk plastik. Ya jadi tetap aja ada potensi resiko yang mesti kita waspadai. Nah, saham PBID ini kalau kita hitung ya, harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, kita pakai tools discounted cash flow fair value calculator. Ya, di sini kita pakai ya free cash flow terbaru di 450M dan kita proyeksiin pertumbuhannya si PBID itu ke depannya ada di 5% per tahun. 5% per tahun ini dengan pertimbangan bahwa untuk ke depannya PBID ini tentunya ada potensi pertumbuhan seiring dengan ekonomi masih ada potensi pertumbuhan. Tapi dengan dia nyisihin uang yang sedikit untuk bagi dividen, tentu pertumbuhannya menurut gua nggak akan terlalu kencang banget gitu ya. Jadi mungkin pertumbuhannya tetap ada pertumbuhan tapi akan pelan-pelan aja. Dan menurut gua 5% itu adalah angka pertumbuhan yang cukup pas untuk PBID. Ya. Terus untuk final year price to free cash flow, ya kita pakai 8,5 kali. Ya ini kita samain aja dengan valuasi price to earnings-nya si PBID di 8,5 kali. Gitu ya. Dan untuk desired annual return, ya return yang kita mau dari saham PBID, kita mau return 17% per tahun dari saham PBID. Ya, dari sini kita dapat harga wajar PBID ada di 521 untuk 10 year investment. Gitu ya, 521 untuk harga wajarnya. Dan di harga sekarang di 484 ini masih cukup under value gitu ya, dan bisa dipertimbangin nih buat teman-teman yang mau invest jangka panjang dapat passive income, saham PBID ini bisa dipertimbangin untuk buat buy and hold gitu ya. Nah, tapi tentu aja tetap aja kalian mesti do your own research dan juga untuk tadi potensi resiko ini juga mesti kalian pertimbangin lagi. Oke, jadi ini dia 3 saham yang murah dan juga potensial dan bisa jadi sumber passive income yang gede buat kita investornya. Nah, menurut kalian gimana nih? Gimana pendapat kalian untuk 3 saham ini? Kalau misalnya kalian punya pendapat lain untuk 3 saham ini, atau mungkin kalian punya saham lain yang juga potensial untuk dapat passive income, boleh banget share opini kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham ini, ya 3 saham ini bukan ajakan untuk jual beli. Jadi keputusan untuk investasi sepenuhnya ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.